Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastmu, podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita sekalian tamu yang istimewa ya, dari Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Batur, Ustadz Nurul Hidayat. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz Nurul? Alhamdulillah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Nurul Hidayat Ya, LC ya. SPD. Iya, SPDI, boleh. LC SPDI. Aduh, duren Masya ya. Allah, Masya Allah. Ustadz Nurul, Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Ya, betul ya Ustadz Nurul? Masya Selama Allah. ini demikian. Sudah 2 periode Ustadz di bidang dakwah. Sedang dalam perjalanan 2 periode. Dua periode. Baik, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang bidang dakwah, eh, mungkin ada satu atau dua penonton yang ingin mengetahui lebih dekat Ustadz Nurul, barangkali bisa memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin dari dulu lahirnya di mana, tanggal berapa dan lain sebagainya. Ustadz Nurul. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adapun untuk perkenalan, saya kira sudah tidak asing ya kalau saya di Batur ya. Nama Nurul Hidayat, kelahiran 85 Batur Banjarnegara, 85, 86. 86 86 Batur Banjarnegara bulan September. tanggalnya 2 September, 2 September. ya, 2 September. Berarti sekarang ya umurnya ya sekitar 37 ya, apa 38? 38. 38-an. Ya itu mungkin sekilas ya, sekilas dari TTL, tempat tanggal lahir. Jadi 38 tahun Ustadz Nurul nggih. Iya, 38 tahun. Mungkin kalau kebanyakan pemuda di Batur hari ini kenal Ustadz Nurul gitu setelah menjadi ustadz gitu, tapi belum tahu dulu latar belakang pendidikannya dari mana dan lain sebagainya. Barangkali disampaikan dulu pernah menempuh SD dari mana, kemudian SMP-nya dan lain sebagainya, sampai kepada titik hari ini. titik Ustadz hari Nurul. ini. Perjalanan SD ya TK, Bustanul Atfal Aisyah, yang tidak terlupakan itu ya, karena momen-momen itu memang momen-momen ya wallahu a'lam ya. Kalau TK itu saya tidak bisa melupakan, tapi kalau SD, SMP, SMA sudah agak ya agak lupa. Bahkan mungkin ketika masa-masa studi ya, universitas atau kuliah dan lain sebagainya, sekarang pun saya agak-agak lupa. Bahkan sampai mungkin sekitar berapa tahun yang lalu ya, saya itu mewawancarai wali santri. Dia itu teman MTS, duduk depan belakang gitu ya. Teman Ustadz Nurul di MTS dulu. Iya, saya mewawancarai ketika mendaftarkan anaknya sekolah. Saya itu betul-betul enggak tahu. Nah, ibu ini jenengan Nurul yang dari Batur itu ya? Nggih, Bu. Dari MTS, nggih, Bu. Nggih kelalen karunya nggak? Artinya memang saya sudah ngeblank sampai menyebutkan namanya, asalnya itu saya mikir siapa itu sulit sekali. Baru setelah melihat foto, oh alah ternyata ya. Jadi memang kalau melihat perjalanan ya Bustanul Atfal Aisyah, kemudian SD negeri Di negeri Batur, Batur 1. Batur 1. Kemudian dilanjut MTS Muhammadiyah. Kemudian dilanjut Madrasah Al Mukmin Ngeruki. Madrasah Al Mukmin Ngeruki Madrasah Al Solo. Mukmin Ngeruki Solo. Kemudian perjalanan dilanjut, saya lebih senang kepada majelis-majelis pengajian, ngaji ya. Dulu juga setelah itu lanjut di ngaji dan juga belajar. Dia belajar berdakwah lah, ngajar dan ngaji. Di sana ada Kiai Romli, demikian juga ada Kiai Bilal, yang ketika itu cukup banyak saya mengambil
istifadah kurang lebih ya di sana ya sambil ngajar dan juga ngaji ya Itu sekitar di Solo, di Sragen. oh di Sragen. Setelah selesai dari Man. Ngeruki. Iya, betul. Setelah selesai dari Man ya. Di sana sekitar kurang lebihnya 2 tahun lah ya. 2 tahun setelah itu melalang lintang ya. Lanjut lagi kemana setelah itu berarti ke Solo 3 dulu. Tahfidz nggak nyampe 1 tahun lah ya Di di Salatiga. Solo 3. Nah, barulah melanjut studi safar ya, safar lah. Nyebrang gitu ya. Nyebrang negeri. Nyebrang. Baru setelah itu safar perjalanan di sana. Ketika itu saya masuk di Universitas Jamiatul Iman, Universitas Iman lah ya, punya Syekh Jindani. Dan kemudian ya biasalah ya, masih seneng dengan ngaji. Ya, jadi tidak terlalu nyaman dengan suasana apa namanya bangku ya bangku Pembelajaran kuliah, bangku formal. pembelajaran formal itu kurang nyaman, masih seneng sekalipun mungkin pagi itu kita ada di universitas, kemudian siang setelah ba'da zuhur kita keluyuran dan kemudian ngaji kepada para masyayikh mustafid. Di situ kita berjalan selama 1 tahun, kemudian ya terus ya keliling ke markas-markas ya, di markas Ma'rib ya, Ma'rib ya salah satu kota ya. Kemudian pindah lagi di Bani Tubian setelah 1 tahun di sana selesai, kemudian pindah ke Bani Tubian. Kemudian pulang ya, pulang dalam rangka karena memang kondisi. Kondisi memang yang sangat-sangat 2010 itu perlu diceritakan nggak ini? Kepanjangan Monggo. nggak ini nanti ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin karena ada yang banyak belum tahu mungkin Gitu ya. latar belakang proses yang menempa Ustadz Nurul sampai dengan titik saat ini barangkali bisa menjadi pembelajaran ataupun motivasi untuk yang lainnya. Baik. Perjalanan ya, kalau dikisahkan perjalanannya ya cukup panjang nanti ya. Nanti sampai jam 12 gue malah melas yang lainnya ya. Ya itu sampai di Bani Tubian, setelah di Bani Tubian kemudian pulang ya. Setelah pulang kemudian masuk ke Universitas Al-Aqidah Jakarta. Ketika itu masuknya itu tidak setiap hari ya, musimnya, artinya saya itu mengajar ya di Solo ya. Akan tetapi laju Jakarta gitu ketika itu sambil kuliah di Universitas Al-Aqidah Jakarta. Cuma yang tadi cukup menarik gitu dari sepanjang mungkin perjalanan dasar, terutama yang dari Bustanul Atfal kemudian SD MTS, kenapa TK yang paling sulit dilupakan? Karena apa ya? Karena ketika itu apa ya? Saya punya rasa pengen balik dan lain sebagainya itu. Kenapa Bustanul Atfal Aisyah itu sulit dilupakan? Ya karena memang Bustanul Atfal Aisyah ketika itu seakan-akan mereka itu adalah ibu yang kedua setelah ibu saya. Saya masih ingat masa-masa ketika ibu saya mendidik ya, karena memang orang zaman dahulu kan memang ya kalau membaca Al-Quran, ngaji dan lain sebagainya kan sangat minim lah ya. Jadi semangatnya dalam mendidik saya itu luar biasa. Ya, yang mungkin latar belakang saya sing andablek, nakal dan lain sebagainya, itu orang tua Tangi misalkan siang itu jam 2 hujan-hujan itu dibangunkan, ayo Tangi dibopong gitu kan, diraupi, ayo belajar ngaji gitu kan, berangkat ngaji. Diantar sampai sana ketemu dengan bu guru itu kan. Ya walaupun di situ ya perjalanan panjang juga, ketemu dengan bu guru ya satu, kemudian nggak selesai. Saya selesai belajar Al-Quran itu 2 tahun nih. Yang lainnya itu setahun, saya itu 2 tahun. Saking kendune gitu ya. Mungkin saking lemahnya, maka ketika sekarang mungkin saya merasa ibu saya itu sudah wafat, tufiat, tapi saya masih merasa bahwasannya saya masih bisa khidmat kepada
ibu saya yang kedua gitu. Mungkin seperti itu. Gitu. Demikian. Karena begitu luar biasanya TK mendidik ya Tata, Iya, seperti betul. orang tua kedua yang Betul mendidik sekali. Ustadz Nurul. Ya, Kalaulah terima kasih. seandainya tidak dari TK, ya mungkin tidak mungkin lah saya kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian belajar ilmu agama. Pasti kan inilah yang mengawali hingga akhirnya mungkin sampai dengan proses seperti ini. Maka ya saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan terima kasih dalam lubuk hati yang paling dalam. Masya Allah. Di luar biasa kawan-kawan sekalian ya, pembelajaran dari Ustadz Nurul ya, meskipun beliau sekarang itu sudah menjadi Ustadz yang kondang di Batu dan Kondang. sekitarnya ya, tapi beliau tidak Kondangan gitu ya. tidak melupakan guru gitu. Apalagi guru-guru TK yang dulu barangkali mengajar beliau belajar Al-Quran yang tentu mengantarkan beliau juga sampai kepada titik ini ya Ustadz Nurul. Betul sekali. Dan baik rekan-rekan sekalian, menarik untuk kita simak kembali gitu, berkenaan dengan Waalaikumsalam, monggo. Oke, Matur suwun, jazakallah terima khair. kasih. Baik, setelah tadi melanglang buana ya Ustadz Nurul ke beberapa kota dari Salatiga, Sragen, Jakarta, Lamongan, ya, dari keempat kota tersebut bahkan sampai ke luar negeri, kenapa memutuskan kembali ke Batur? Ketika itu kembali lagi kepada orang tua. Orang tua, Betul. alasannya. Orang tua ketika itu, ya namanya orang tua ya. Ketika kita belum pernah menjadi orang tua, sulit sekali kita memahami perasaan orang tua. Tapi ketika saya sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya, maka sedikit demi sedikit saya bisa ya, sedikit demi sedikit. Bisa sedikit demi sedikit itu merasakan ya. Memang umumnya orang tua dan termasuk mungkin orang tua saya sendiri selalu memberikan support semangat luar biasa. Ketika mungkin bahasanya yang mungkin sangat berasa adalah kamu nggak pengen pulang Pak gitu misalkan ya, hal-hal seperti itu. Walaupun tanyaan itu sebenarnya kan dari orang tua sebenarnya itu mengharapkan gitu ketika itu. Saya sampaikan pulang mau ngapain ya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dari situ menjadi sebuah orang tua ya, artinya menjadi sebuah renungan bagi saya, wabil khusus ketika malam, ngapa ya orang tua saya itu kok ngomong seperti itu, padahal itu dari dulu itu nggak pernah ya. Bahkan sampai lebaran saya nggak pulang itu nggak pernah menanyakan kemudian pulang dan lain sebagainya gitu kan. Karena memang untuk saya sendiri apapun kondisi saya itu tidak pernah mengkabarkan hal-hal yang tidak nyaman di telinga orang tua ya, sekalipun mungkin saya pun pernah di suatu tempat yang sangat mungkin berat, itu Idul Fitri ya, kondisi yang memang saya sendirian dan memang berat ya kondisinya, ngebel sama orang tua gimana kondisinya, wah masya Allah lebaran sini rame dan lain sebagainya, oh ya alhamdulillah senang dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Walhasil saya pulang ketika itu orang tua sudah sakit dan lain sebagainya, sudah saya putuskan saya pulang tanpa meninggalkan tempat saya itu berantakan, artinya juga saya kondisikan, saya mencari pengganti dan lain sebagainya, akhirnya saya pulang ya orang tua lah. Karena alasan orang tua. Iya orang tua, nggak mungkin orang tua akan menyampaikan kamu pulang gitu, cuman hanya sebagai anak itu harus tahu diri lah ya, harus memahami ketika memang orang tua sudah membutuhkan, sudahlah pulang ya, sebesar apapun engkau ngapa kalau memang tidak bisa ya membahagiakan sedikit, membantu, walaupun kita katakan membantu penuh atau mengganti semua jeripayah orang tua itu kelihatannya mustahil ya. Paling tidak kita sedikitlah memberikan kenyamanan, ketenangan, kesenangan sedikit saja untuk orang tua. Nah, itu mungkin. Dulu ke Batur kembali tahun berapa? Sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Menikah. Berapa istri sekarang? Istri alhamdulillah baru satu. Baru satu? Iya baru satu. Berarti ada rencana nambah? Untuk rencana tetap ada, karena itu masih dalam proses sunnah ya. Itu kan sunnah yang disenangi sama tidak hanya ustadz gitu kan. Akan tetapi istiqomah dengan satu
menjaga sakinah itu lebih baik Insyaallah. daripada mungkin kita mempertahankan ego untuk sunnahnya tapi kurang mempertimbangkan ya maslahat atau tidaknya untuk semuanya mungkin. Masya Allah Ustadz Nurul. Mungkin gitu ya Ustaz ya. Putri berapa atau putra? Putri 2 alhamdulillah, putra 2 alhamdulillah. Binikmati Putri hitatul 2, soleh. putra 2, 4 Nggih, berarti 4, Ustadz Nurul. nggih. Paling besar Paling berapa besar tahun? putri kelas 6 berarti berapa? Sekitar 12 tahun 12 ya. tahun. Nggih, 12 tahunan. Kalau berbicara tentang batur Ustadz Nurul, Iya. tentu tidak terlepas dari yang namanya persyarikatan kita semua, Iya. yaitu Iya. Muhammadiyah Ustadz Nurul. Jadi bahkan kalau berbicara tentang sejarah Muhammadiyah Batur, bahkan di salah satu tulisan itu dikatakan dulu sekitar tahun 1927-an kalau tidak 27, salah, iya. bahkan istri Ahmad Dahlan itu pernah berkunjung ke Batur, kan berdakwah di Batur dengan berkuda ke Batur. Menurut Ustadz Nurul, di Batur yang saat ini kondisinya nyaman insya Allah ya Ustadz Nurul ya, Insyaallah. dengan berbagai kegiatannya itu tidak terlepas dari jasa para ulama terdahulu. Iya, Ini betul. menurut Ustadz Nurul, Batur dengan Muhammadiyah ini seperti apa? Kalau menurut pandangan Ustadz Nurul. Wallah alam bisawab. Untuk Batur ini Masya Allah ya, saya kira tempat yang pertama kali mungkin saya dilahirkan dan kemudian sampai melalang buana mungkin bahasa kita ya, pindah-pindah lah ya. Saya merasakan memang lingkungan yang paling nyaman gitu kan. Itu memang di desa inilah, di desa Batur ini yang kita cintai. Banyak hal dari adat, dari lingkungan itu saya katakan ya lain daripada yang lain lah ya. Kalau saya contohkan satu persatu, khawatir nanti mungkin seakan-akan mengatakan sana buruk sini lebih baik dan lain sebagainya. Tapi dari beberapa sisi ya, beberapa aspek itu Batur punya adat dan lingkungan yang memang saya sebutkan ya istimewa. Tidak hanya baik tapi memang menurut saya istimewa. Ya itulah mungkin yang menjadikan Batur tetap adem gitu ya. Dan adapun kalau kita melihat antara Batur, Muhammadiyah dan para alim ulama yang ada, saya sendiri masih ya, sering belajar ya, sowan dengan para kesepuhan, entah dari Mbah Faizin atau mungkin Mbah Ihsan atau mungkin Mbah Dayat dan lain sebagainya. Sering saya itu ya mencarilah ngurek-ngurek gitu ya tentang proses yang sampai pada poin titiknya adalah tahun 52. Siapakah guru Mbah Mun itu belum ada yang bisa memberikan Menemukan. jawaban gitu. Mbah Mun itu sesepuh Muhammadiyah Batur. Iya betul, Mbah Mun. Kalau kita melihat mungkin apa yang telah beliau tinggalkan ya dari berkas-berkas dan lain sebagainya, Masya Allah, kita tidak bisa menafikan keulamaan beliau dan perjuangan beliau dalam berdakwah. Karena memang kalau kita mungkin saya sendiri ngisi di beberapa tempat lah ya, beberapa kesepuan senior, mereka selalu menyebutkan perjuangan dari beliau, Mbah Mun. Cerita yang dulu ngaji itu sampai ke sini dengan bawa pitromak, jalan kaki. Saya nggak bisa bayangkan posisi di Batur ya, mungkin dalam kondisi hujan dingin, tapi masih semangat luar biasa demikian. Maka itu menjadi sebuah pelajaran wabil khusus untuk generasi muda. Dan secara khusus mungkin lebih khusus lagi adalah untuk saya sendiri yang mungkin menjadi diberi amanah di sini di bagian dakwah, yang ketika melihat atau mendengarkan kisah-kisah sepak terjang dari beliau itu menjadikan semangat tersendiri. Bagaimana beliau dalam berjuang yang mungkin dulu tidak ada motor, ya harus jalan kaki, perjalanan masih sulit, nggak ada lampu, itu dakwah itu tetap jalan. Lah sekarang sudah terang ya.
mau berangkat tinggal mungkin Mo ngoling ya mobil MPS atau mungkin pakai motor, motor tapi Masya Allah ya, kadang-kadang subhanallah berat ya Tat. kadang-kadang ya, kadang-kadang berat ya, kadang-kadang mending suka Selimut. selimutan geni dan lain sebagainya. Maka Masya Allah ya, ketika kita berbicara perkara Muhammadiyah ini kemudian mengerucut kepada perjuangan para kesepuan-kesepuan atau guru-guru kita, ulama kita di Batu Raya ini, dan pastinya kita ya mungkin generasi kita ini ya sudah sepatutnya menjaga dan melanjutkan perjuangan dari apa yang telah diperjuangkan oleh guru-guru Guru-guru. kita. Berarti tugas kita berarti menjaga dan melanjutkan ya Tat. Betul. Apa yang sudah para pendahulu kita terutama para ulama sudah perjuangkan, karena memang harus kita sadari Otat bahwa nyamannya Batur hari ini tidak terlepas dari jasa beliau-beliau yang Betul. dulu luar biasa memperjuangkan Islam di Batur. Baik, selanjutnya dulu Ustadz Nurul kembali ke Batur itu tahun 2016. Kemudian kalau boleh tahu gitu, pertama kali Ustadz Nurul di Batur ikut Muhammadiyah, baik Muhammadiyah maupun khususnya pemuda Muhammadiyah di Batur itu sejak kapan? Baik, mungkin saya masuk berkecimpung walaupun sebelumnya mungkin di daerah Solo Raya saya pun sudah aktif lah ya. Saya juga ngajar di SMP Muhammadiyah 8 Oh, ketika itu di Sukoharjo. Ketika balik ke sini ya memang dari Muhammadiyah masih canggung melihat saya sendiri background ya memang dari latar belakang walaupun mungkin di tanah kelahiran akan iya. tetapi itu menjadi sebuah kelebihan dari Muhammadiyah Batur ya. Salah satunya adalah kehati-hatian di dalam merekrut lah ya. Itu menjadi Merangkul. merangkul bukan merekrut ya, merangkul. Kehati-hatian dan saya pun enjoy. Kenapa? Ya karena memang ketika balik ke sini terus terang yang pertama saya hanya ingin dekat ke rumah ya dengan orang tua. Ketika itu belum dirangkul Muhammadiyah dan lain sebagainya akan tetapi saya sudah aktif langsung ya mengisi pengajian di Batu Raya, keliling bahkan di luar Batur dan lain sebagainya. Yang mungkin banyak dari orang-orang Batur itu dengar nama saya tapi belum pernah lihat Iya. saya gitu ya. Ketika saya mungkin ngisi di luar-luar sana, oh, orang Batur kenal si Ustadz Fulan, siapa ya, anaknya siapa dan lain sebagainya. Dan sampai pada mungkin saya itu ditarik gitu, ketika itu langsung di masuk pimpinan gitu ya dengan Pak Akrom Hamidi. Di pemuda Muhammadiyah Pemuda tadi. Muhammadiyah. Allah alam kaifiahnya, tapi yang jelas dahulu saya sudah aktif ngisi di ya bukan aktif ya. Sesekali ada momen lazismu itu mengumpulkan amil kemudian saya suruh mengisi Mengisi. ya. Yang paling sering adalah di lazis sebenarnya ya. Sering sekali lazis betul lazis suruh sering mengisi ya kemudian ya tugas ya. Saya proses masuknya itu seperti apa saya kurang paham tapi kalau tugas dari modal seperti menyembelih dan lain sebagainya itu langsung dapat surat mandat gitu kan. Ya yang jelas ada surat gitu karena Muhammadiyah itu kan sebuah organisasi yang sangat tertib administrasi ya. Ya, pastinya ketika mungkin dirangkul menjadi pengurus dan lain sebagainya kan harus ada surat genah gitu ya, mandat gitu ya. Maka sampai sekarang pun demikian ketika memang ranting itu meminta maka memintanya pun kepada cabang gitu untuk sekarang gitu. Kalau dulu mungkin ngebel saya meluncur gitu ketika saya mungkin belum dapat mandat dari Muhammadiyah untuk mungkin mengemban amanah ini ya. Akan tapi kalau sekarang ya sudah ketika memang dari ranting itu meminta kepada cabang kemudian cabang mengutus saya bisa ya saya meluncur demikian mungkin ya itu mungkin proses sampai pada sekarang. Jadi di 2016 pulang ke Batur, kemudian setelah itu meskipun
mungkin secara struktural belum masuk Muhammadiyah nggih Nggih. Ustadz Nurul, tapi setelah itu sudah beberapa kali rutin mengisi kajian baik di Nggih. ranting maupun cabang nggih Ustadz Nurul. Kemudian di tahun 2019 berarti zamannya terpilihnya Pak Akram Akrom Hamidi. di PCPM, Ustadz Nurul juga terpilih menjadi ketua bidang dakwah Nggih. pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur. Kemudian tahun ini di zamannya Pak Frida Frida. juga terpilih kembali menjadi ketua bidang dakwah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur. Kemudian berbicara tentang bidang dakwah itu, jadi sudah 1 periode lebih berarti di bidang dakwah. Ustadz Nurul, kira-kira hambatan seperti apa yang ditemui di bidang dakwah gitu. Karena secara spesifik kan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur secara tidak langsung menggarap pemuda itu, pemuda-pemuda di Batur tentu memiliki tantangan tersendiri. Dari Ustadz Nurul sendiri selaku ketua bidang dakwah, seperti apa menurut Ustadz Nurul hambatan terbesarnya? Baik. Dalam proses mungkin ya untuk untuk masalah dakwah sendiri pasti di mana saja kita berdakwah hambatan itu pasti ada gitu ya. Dan adapun besar kecilnya sebuah hambatan, saya kira tidak pernahlah saya menyampaikan wah hambatan terbesar ini dan lain sebagainya. Saya rasa dengan adanya hambatan itulah sebuah dakwah ya. Kalau tidak ada hambatan kayaknya tidak ada dakwah gitu ya mungkin ya, karena kalau kita menyebutkan Rasul Risalah itu kan ketika diberikan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan gitu kan. Berarti ketika menyampaikan ada hambatannya, menyampaikan kepada siapa? Kaum yang ingkar gitu kan. Artinya di Batur ini hambatan terbesar dalam dakwah apa ya? Wallah alam bisawab ya. Saya tidak merasa itu sebuah hambatan. Saya rasa itu hanya sebatas bumbu saja kita mengalir ya. Karena dalam berdakwah di sini kita hanya sebatas kewajiban ya. Kemudian menyampaikan risalah ya. Tidak mengharuskan wah kamu harus misalkan kepada seseorang yang mungkin masih senang dengan hal-hal yang mungkin ya minuman keras dan lain sebagainya. Wah, kamu harus meninggalkan dan lain. Tidak ya. Artinya memang sudahlah. Mereka semua adalah kaum muslimin yang mungkin sama dengan kita yang kadang-kadang masih masih menikmati lah ya dengan hal-hal kemaksiatan dan lain sebagainya. Sudahlah kita menyampaikan. Jangan menunjukkan kebencian. Ya, sebenarnya ketika kita menyampaikan itu adalah sebuah hambatan itu kan karena hati kita gitu kan. Ketika wah kayak angel banget misalkan. Itu menjadi hambatan bagi kita, sebenarnya tidak. Saya rasa dakwah ini adalah sebuah perjalanan ya yang dimana ini adalah risalah ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hambatan sekecil dan sebesar apapun itu adalah sebuah ibadah. Maka tidak pernah kita mengingat-ingat ya kalau diproses di Batur ini, karena saya tidak pernah merasa ada hambatan sing mungkin ya. Wallah alam bisawab ya. Hambatan-hambatan sebagaimana dulu saya mungkin dapati gitu ya. Biasanya itu kan hambatan semakin besar itu dakwah itu semakin lama itu hambatannya kan biasanya semakin besar. Tapi memang untuk di Batur ini untuk lingkungan masyarakat itu masya Allah ya. Ya alam bisawab ya. Saya merasa nyaman saja ketika ngisi melihat masyarakatnya itu adem gitu kan. Kemudian mungkin melalui kesempatan kali ini juga bisa disampaikan Ustadz Nurul terkait dengan agenda-agenda bidang dakwah. Mungkin karena ini hari ini masih di awal periode, di 1 periode ke depan, kira-kira lahan apa saja yang akan digarap oleh bidang dakwah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur. Baik, barakallahu fikum. Adapun gambaran mungkin kita hanya melanjutkan lah ya apa yang dibutuhkan dari masyarakat saja gitu kan. Kita tidak punya hal-hal yang mungkin ya kemudian tersusun gitu ya.
saya jarang sekali ya, akan tapi memang lebih kepada melihat kondisi, ya, apa yang dibutuhkan dari masyarakat, kemudian kita action gitu. Apa yang kira-kira lagi goyang di masyarakat, kemudian kita bagaimana kita berkumpul, kemudian kita musyawarahkan kita buat apa dan lain sebagainya. Untuk poin ini mungkin hanya binaan-binaan biasa ya, binaan-binaan biasa, karena memang saya sendiri dakwah itu tidak harus selalu di mimbar gitu ya. Yang mungkin dengan majelis saya, ya karena saya juga di dunia percangkulan ya, macol gitu kan. Ya juga kadang-kadang juga di dunia pernongkrongan gitu kan, nongkrong ya, dan lain sebagainya. Saya kira masukan-masukan entah orang yang awam, tukang macul, tukang ngarit dan lain sebagainya, ngobrol dengan kita dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira apa yang unek-unek yang mereka sampaikan tentang perkara Muhammadiyah, tentang perkara Islam, tentang perkara Batur. Nah, itu menjadi sebuah ilmu atau wawasan saya ya, agar supaya mungkin ketika saya menyampaikan dan lain sebagainya itu lebih kepada sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka saya lebih di situ. Ya, kemudian ketika mungkin saya tidak bisa berjalan sendiri, artinya hal-hal mungkin yang ya mungkin menjadikan ya, seperti mungkin bagaimana Batur ini agar supaya terus dalam apa namanya persatuan, ya, terus dalam guzub, rukun dan lain sebagainya. Nah itu yang paling dari kami itu yang paling kami jaga lah. Bagaimana caranya terus kita kumpul, kemudian kita mengadakan diskusi ya, antara bagian apa namanya kita anggota ya, karena anggota dari bagian dakwah ini mencangkup ranting juga, ada juga dari musola-musola. Maka informasi apapun yang masuk, nah, kemudian kita musyawarahkan dan lain sebagainya. Kalau sekiranya ada hal-hal yang mungkin harus kita sewani, kita datangi, ya kita datangi. Artinya inilah prosesnya, kita nggak ada kemudian harus ada program apa dan lain sebagainya. Saya khawatir dengan kesemangatan yang terlalu semangat ini hingga akhirnya menjadikan benturan terhadap kegiatan-kegiatan yang lain, terutama untuk masyarakat. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz Nurul Ya. pada kesempatan kali ini atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup terlebih dahulu kami persilakan Ustadz Nurul bisa menyampaikan pesan, mungkin harapan untuk para pemuda, khususnya pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur, juga umumnya kepada masyarakat Batur. Nah, untuk kawan-kawan, perjalanan kita, mobil khusus untuk kawan-kawan dari Muhammadiyah dan lain sebagainya, ayo ya kita bersama-sama hadiri pengajian, majelis-majelis ilmu. Ya, kenapa? Ya karena tanpa kajian dan majelis ilmu kita tidak punya rem. Kita yang mungkin semangat dalam melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan kita, tanpa adanya rem, maka sungguh itu akan menjadi hal yang sangat-sangat sulit untuk dicerna. Dengan ilmu kita dapat mencerna, ya ini perbuatan yang benar atau yang salah. Ya. Mungkin benar menurut kita, belum tentu benar menurut syar'i. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Ya. Orang yang sudah berusaha sebenar mungkin itu saja belum bisa diterima ya, oleh orang lain. Apalagi mungkin, mohon maaf, kita yang mungkin hanya sebatas, ya yang penting saya berangkat misalkan. Maka itu menjadi sebuah hal-hal yang mungkin menurut kita benar dan mungkin tidak diterima oleh orang lain. Maka dengan kita mengaji, dengan kita mungkin sedikit dari mendengarkan satu ayat Al-Quran, satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itu menjadi sebuah rem. Maka dari itu untuk pemuda semuanya, ya semuanya saja, ya mari kita hadiri ya pengajian-pengajian, majelis ilmu, ya agar supaya masa muda kita paling tidak ya ada remnya. Ketika masa tua kita tidak terlalu banyak menyesali dari apa yang mungkin kita telah melakukan di masa muda dahulu. Demikian mungkin ya Ustaz ya. Terima kasih Ustadz Nurul atas waktunya. Kita Ya. doakan semoga kerja-kerja dari bidang dakwah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah bisa berjalan lancar, Amin. juga bisa mencapai hasil yang diharapkan tentu oleh pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Batur, mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Terlebih tadi disampaikan oleh Ustadz Nurul, menjaga persatuan umat dan juga masyarakat
di Batur. Oke. Terima kasih Ustadz Nurul atas waktunya. Sama-sama. Rekan-rekan sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi podcastmu, podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Sebagai penutup, ada pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kurang lebih isinya, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah insinyur, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadi apapun itu, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.